Saudara yang dikasih Tuhan, video pendewasaan iman yang termuat dalam Warta Gereja tanggal 29 Mei tahun 2022 ini akan mengambil tema percaya penuh pada Kristus. Bacaan kita adalah Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 34. Ayat nas yang akan sama-sama kita baca dan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Demikian saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang kuman lain mendengarkan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan saudara. Yang berbahagialah kita yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mendapati kenyataan tidak sesuai dengan harapan, biasanya kita kecewa, kita mengeluh, kita menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, bahkan tidak jarang kita menyalahkan Tuhan. Saudara, ketika itu yang kita lakukan, maka semuanya itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan membuat kehidupan kita semakin berat dan semakin hancur. Saudara dikasih Tuhan, lalu bagaimana caranya agar kita mampu menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan itu, agar kita mampu menyelesaikan setiap permasalahan di dalam kehidupan kita dengan baik? Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Paulus. Saudara, pada waktu itu Paulus sedang di Dekapolis. Dia mewartakan Injil, mewartakan karya Kristus, mewartakan cinta kasih-Nya, mewartakan pengampunannya, mengharapkan orang-orang mendengarkannya bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Saudara, ketika Paulus berjalan-jalan ke tempat sembahyang, berjumpa dengan perempuan yang pintar atau bisa tenung. Saudara, dengan tenungan-tenungannya, perempuan ini menghasilkan keuntungan, menghasilkan uang yang sangat banyak untuk tuannya, bahkan beberapa tuannya. Saudara, ketika beberapa hari Paulus merasa terganggu dengan tenungan-tenungan perempuan itu, maka Paulus dalam nama Tuhan Yesus menghardik, meminta supaya roh jahat yang ada dalam perempuan itu keluar dari dirinya. Dan berhasil saudara. Sehingga ketika perempuan itu dilepaskan dari roh jahat, maka dia tidak bisa menenung lagi dan juga tidak bisa membuat tuan-tuannya untung atau mendapatkan uang yang sangat banyak. Saudara dikasih Tuhan, ternyata apa yang dilakukan Paulus ini mengandung resiko yang sangat berat. Paulus akhirnya ditangkap, Paulus dicambuk berkali-kali, dan Paulus dimasukkan ke dalam penjara dengan kaki dan tangan dipasung. Saudara dikasih Tuhan, ketika Paulus mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, apa yang Paulus lakukan? Apakah Paulus mengeluh? Apakah Paulus kecewa? Apakah Paulus menyalahkan Tuhan? Menyalahkan keadaan? Menyalahkan diri? Tidak, saudara. Paulus tetap memberi yang terbaik. Paulus tetap setia memberitakan, mewartakan Injil, cinta kasih Kristus. Paulus tetap tabah menjalani setiap peristiwa
dalam hidupnya dengan baik. Bahkan saudara, ketika Paulus di dalam penjara, kira-kira tengah malam, Paulus berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan dikatakan para narapidana yang lain juga mendengarkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus tetap memuji Tuhan, tetap berdoa, Paulus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus punya cara, punya waktu untuk menolong dirinya, maka luar biasa. Firman Tuhan mengatakan terjadilah gempa bumi. Semua pintu di sel itu terbuka. Kepala penjara sampai bingung dan hampir bunuh diri. Kemudian Paulus mengatakan, jangan celakakan dirimu. Lihatlah, tidak ada satupun narapidana yang melarikan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menjalani kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan itu, dengan tidak mengeluh, dengan tidak kecewa, dengan tidak menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, dan tidak menyalahkan Tuhan, maka Paulus yang pertama dilepaskan Tuhan dengan cara yang unik, yaitu dengan adanya gempa bumi. Kemudian yang kedua, Paulus pun juga menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepala penjara dan seluruh keluarganya menjadi percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani Paulus. Di tengah-tengah kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan dalam kehidupan kita, mari kita hadapi, jangan dengan keluhan-keluhan, jangan pula dengan menyalahkan, jangan pula kecewa yang terlalu terhadap kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan itu. Tetapi saudara, mari kita hadapi, kita selesaikan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan itu dengan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus punya waktu, punya cara untuk menolong kita. Kemudian mari kita tetap memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, mari kita tetap setia dan tabah menjalani segala sesuatu dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara, kita akan menemukan pertolongan Tuhan dan kehidupan kita pun juga akan menjadi berkat bagi Tuhan. Kita semakin percaya penuh kepada Tuhan Yesus dan orang-orang sekitar kita pun juga akan semakin percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.